Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke teman-teman di channel Mr. Blue 17. Di sini kita akan ngebahas strategi pengerjaan soal dari subtes TPS UTBK atau SBMPTN 2020, di mana bagian subtes tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif itu sendiri dibagi menjadi 4 jenis soal. Nah, ini yang akan kita bahas di video kita kali ini. Ya, jadi ada 4 jenis soal yang harus kita kuasai benar-benar. Berikut strateginya biar kalian bisa menyelesaikan dengan baik dengan waktu yang terbatas. Oke, langsung aja ya. Ya, soal jenis yang pertama seperti soal pilihan ganda kebanyakan. Jadi ada soal juga ada pilihannya gitu kan, biasanya sampai E ya, H, B, C, D sampai E. Nah itu kalian hanya tinggal kerjakan gitu. Nah jangan khawatir, strategi tentang penyelesaian pilihan ganda jenis soal seperti ini nanti kita akan pelajari atau kita akan bahas di video-video sebelum atau setelah ini. Jadi teman-teman bisa pelajari semuanya di situ. Tapi ini ada salah satu jenis soal ya, akan kita kerjakan bareng, coba ya. Kita bacakan dulu soalnya. Guru di sebuah kelas membeli pensil sebanyak A kotak ya, sebanyak A kotak. Nah, jadi si guru ini beli pensil sebanyak A kotak gitu ya. Nah, terus yang masing-masing kotak berisi 20. Nah, masing-masing kotak ini isinya 20 pensil. Nah, gitu ya. Guru tersebut memberikan B pensil kepada setiap siswa dan masih bersisa sebanyak C. Nah, si pensil-pensil tadi ini 20 yang sebanyak A kotak tadi dibagi sama B murid gitu ya, sebanyak B murid. Dan sisanya adalah C. Nah, gitu kan. Nah, banyak siswa kelas tersebut adalah, nah ditanyanya berapa banyak siswanya. Nah, ini gampang ya. Jadi tinggal kita kalikan jumlah pensil yang ada dalam satu kotak sebanyak A kotak, berarti 20 dikali A, jadi 20A gitu kan. Nah, karena sisanya C, maka kita tinggal kurangkan C. Kenapa? Karena ini tidak dibagikan, karena kan dia sisa, lalu dibagi dengan B, dimana B nya tadi adalah jumlah muridnya. Jadi jumlah murid yang tersedia adalah 20A dikurang C dibagi B ya. Ada kan pilihannya, yaitu yang B. Nah, mudah kan? Ya, lanjut ya. Nah, sekarang jenis soal yang kedua. Ya, tampilan soalnya seperti ini ya. Nah, jadi di jenis soal yang kedua ini kalian hanya mencari hubungan antara P dan Q biasanya. Nanti notasi simbolnya mungkin berubah ya, cuman sama aja intinya. Jadi apakah P lebih besar dari Q, apakah P lebih kecil dari Q, atau sama. Dan yang terakhir informasinya tidak cukup buat menentukan hubungan antara P dan Q gitu. Nah, kalau kita lihat dari contoh soal yang di samping ya, di sini ya maksudnya ya. Notasi PX menyatakan banyaknya bilangan prima yang kurang dari X gitu kan. Notasi PX adalah menyatakan banyaknya bilangan prima yang kurang dari X. Jadi PX gitu kan, ini menyatakan banyaknya bilangan prima yang kurang dari X. Jadi misalkan ya, kalau misalkan X-nya ada 20, nah banyaknya bilangan prima yang kurang dari 20 ada berapa? Kan ada 2, 3 gitu ya, 2, 3, 5, 7, terus berapa lagi tuh, 11, 13, dan 19. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Nah gitu ya, maksudnya soal itu seperti itu. Nah tapi kita lihat, hati-hati juga di situ soalnya P nya itu adalah P 30. Nah sedangkan Q nya itu sebanyak, ini P ya. Jadi ini kayak semacam mengecoh nih, karena banyak P banget gitu kan, ini P, ini P, ini P gitu. Jangan terkecoh gitu. Jadi P di sini adalah menyatakan PX ya. Nah, P-nya ini menyatakan
menyatakan banyaknya dari PX gitu. Sedangkan P yang di sini adalah menyatakan tadi hubungan antara P sama Q-nya. Nah, sedangkan Q-nya adalah 5. Nah, kita lihat dulu gitu. Ini 30, jangan menyimpulkan bilangan prima yang kurang dari 30 gitu kan. Karena ini adalah P di dalam PX gitu kan. Berarti kita nyari dulu nih, nyari dulu bilangan prima yang kurang dari 30 ada berapa. Gitu kita cek ya. Bilangan prima yang kurang dari 30 berarti kan ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, terus 17 ya. 17 gitu kan. Berarti tadi kurang 17 ya. Terus 19, terus 23 dan udah ya. 25, 27, 29. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Jadi dari P30 ini sebanyak 10. Nah, maka ini maksudnya adalah P10. Nah, gitu. Jadi sekarang bilangan prima yang kurang dari 10 berapa aja? 2, 3, 5, 7. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini sama 5 tuh lebih kecil atau lebih besar gitu kan? Lebih besar yang 5 ya. Nah, maka hubungan P sama Q adalah lebih kecil gitu. Jadi jawabannya adalah yang B lagi ya. Nah, gitu. Ya, jangan tertipu sama soalnya. Cuman intinya sama. Jawabannya tuh yang pertama biasanya selalu begini. P lebih besar dari Q, yang B-nya P kurang dari Q, yang C-nya sama, yang D-nya itu informasinya tidak mencukupi buat menyatakan hubungan antara P dan Q. Seperti itu. Ya, itu adalah jenis soal yang kedua ya. Nah, sekarang kita masuk jenis soal yang ketiga. Nah, jenis soal yang ketiga bentuknya seperti ini. Jadi, kita hanya menentukan dari pilihan pernyataan itu mana aja yang benar gitu. Dan biasanya hanya 4 pernyataannya. Dan pilihannya hanya ini aja gitu kan. Jadi pilihan yang pertama 1, 2, 3 benar. Yang pilihan kedua 1, 3 benar. Yang ketiga 2 dan 4 benar. Yang keempat hanya 4 yang benar. Dan yang terakhir semuanya benar. Nah, sebenarnya dari pilihan-pilihan yang tetap ini kita bisa menentukan strategi. Gitu. Kayak contoh soal di sini ya. Bilangan A, B, dan C gitu ya. A, B, dan C memenuhi kriteria A kurang dari B kurang dari C. Gitu kan? Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Gitu kan? Pernyataan pertama A kuadrat lebih kecil dari B kali C. Pernyataan yang kedua A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat. Pernyataan yang ini saya nomor dulu ya. Nah, yang ketiga C kuadrat itu lebih besar dari A kali B. Nah, pernyataan yang terakhir yang nomor 4 B kuadrat kurang dari A kali C. Gitu kan. Nah, sekarang kita nggak usah meriksa semuanya gitu. Kita pilih sembarang yang kira-kiranya itu ada benarnya gitu. Kan kita punya feeling ya. Dari 4 pernyataan ini yang kira-kira paling benar itu mana gitu. Nah, kalau saya itu cenderung yang nomor 2 gitu. Kenapa? Karena A kurang dari B kurang dari C, otomatis ketika dikuadratkan itu sama bentuknya. A kuadrat kurang dari B kuadrat dan kurang dari C kuadrat gitu kan. Benar kan, logikanya seperti itu kan. Ketika dikuadratkan pasti jumlahnya juga lebih nggak berubah gitu. Artinya bentuknya dia lebih, si A ini lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, seperti itu. Nah, maka pernyataan nomor 2 ini adalah benar gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini kita menyingkirkan pilihan ya kan. Kita menyingkirkan pilihan yang tidak ada duanya. Maksudnya yang tidak ada nomor 2-nya ya. Yaitu pilihan yang nomor D ya kan, dan nomor B ya kan. Karena D itu nggak ada 2 gitu kan, hanya 4. Yang B itu 1 dan 3. Berarti B sama D itu dieliminasi gitu ya. Jadi B sama D gitu itu dieliminasi. Syarat ya, maksudnya dia bukan pilihan jawaban. Berarti tinggal A, C dan D. A, C dan E gitu kan.
Nah lanjut, kita berarti akan ngecek sisa jawaban berikutnya yaitu A, C, dan E. Nah gampangnya lagi, kita milih ngecek di antara pernyataan A, C ini yang ada paling banyak pernyataan pilihannya dalam jawaban, yaitu nomor 4 ya kan, karena di C ada 4, di E juga ada 4 gitu kan. Nah berarti kita langsung ngecek yang 4-nya aja gitu kan, dimana pernyataan nomor 4 itu adalah B kuadrat kurang dari AC. Nah ini gampang, kita misalkan saja gitu kan, misalkan A, B, C nya gitu kan, A nya misalkan 2, B nya 3, C nya 4 gitu kan. Nah B kuadrat berapa? 9 kan, B kuadrat apakah kurang dari AC gitu kan. Nah berarti B kuadrat itu 9, A kali C itu 8. Nah apakah 9 itu kurang dari 8? Tidak kan, karena 9 itu sebenarnya lebih besar dari 8. Nah maka pernyataan nomor 4 adalah salah gitu kan. Nah maka C dan E juga bukan jawabannya. Dia jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Jadi kita nggak usah bisa semuanya gitu, kita main strategi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3 adalah benar. Nah jenis soalan terakhir seperti ini ya, seperti yang ada dalam video ini ya, layar kalian. Jadi ada pernyataan yang dimana pernyataan itu didukung dari dua pernyataan lain gitu. Nah karena hanya memilih pernyataan di antara 1 dan 2 ini, mana yang kira-kira cukup untuk menekankan pernyataan utamanya gitu kan. Jadi pernyataan satu saja cukupkah buat menekankan bahwa itu adalah benar, atau 2 saja yang cukup, atau keduanya nggak cukup gitu, atau malah yang pilihan yang lain 1 dan 2 harus bareng-bareng buat menyatakan pernyataan utamanya adalah benar. Karena kalau salah satunya saja tidak cukup, seperti itu ya, seperti pilihan-pilihan yang ada pada jawaban di soal ini gitu kan. Nah kita akan coba ngerjakan ini ya. Jadi soalnya, jika P, Q, dan R adalah bilangan bulat positif, apakah P dikurangi Q bernilai ganjil? Nah di sini pernyataannya P, Q, dan R bilangan bulat positif, berarti mereka ini kurang dari lebih dari 0 gitu kan, semuanya kan. Nah apakah P dikurang Q itu bernilai negatif? Nah itu maksud pernyataan utama nih ya, apakah bernilai negatif gitu kan. Nah ini akan kita soal bernilai negatif, bernilai ganjil ya, soal bernilai ganjil gitu kan. Nah itu ada 2 pernyataan pendukung. Yang pertama adalah P dikurang R kuadrat, yang kedua P sama dengan R kuadrat ya, Q sama dengan R dikurang 1 kuadrat gitu. Nah kita akan cek syarat buat sebuah bilangan itu bernilai ganjil adalah ketika salah satu di antara P dan Q adalah ganjil dan salah satunya adalah genap gitu kan, itu ya. Jadi P ini kalau dia genap berarti Q-nya harus ganjil, sedangkan P ini ganjil asalkan Q-nya adalah genap gitu ya. Nah berarti kita harus mencari nih, P ini genap atau ganjil, Q ini genap atau ganjil. Kalau dua-duanya genap, berarti pernyataan ini, 2 pernyataan ini nggak mencukupi buat menentukan P dikurang Q ini bernilai negatif atau bernilai ganjil atau bukan, seperti itu. Nah kita cek nih, P sama dengan R kuadrat gitu kan. Nah kita tahu bilangan bulat ketika dikuadratkan, misalkan entah itu genap, ketika dikuadratkan dia akan menjadi genap ya kan. Nah kalau dia ganjil ketika dikuadratkan juga akan menjadi ganjil, seperti itu. Nah di sini P sama dengan R kuadrat gitu. Misalkan ya, kita misalkan saja R ini adalah genap. Nah R ini adalah genap gitu kan. Nah maka P ini adalah genap. Nah itu ya, kita punya pernyataan yang pertama. Tapi kalau cuma 1 doang ini nggak cukup, karena kita belum tahu Q ini ganjil atau bukan ya kan, karena syaratnya kalau P genap Q-nya harus ganjil gitu. Nah maka kita sudah bisa menilai itu mana yang salah pernyataannya. Yang jelas kalau 1 saja itu tidak cukup. Nah berarti yang A udah pasti salah tuh ya kan, yang A sudah pasti salah.
Nah terus kita cek yang kedua. Q sama dengan R kurang 1 kuadrat. Nah tadi kalau ada bilangan genap dikurangi bilangan ganjil, dia akan menjadi ganjil. Nah tadi kan kita misalkan R ini genap, ya kan? Berarti genap dikurang ganjil akan menjadi ganjil. Nah ganjil dikuadratkan menjadi ganjil gitu kan. Maka Q ini adalah ganjil. Nah gitu. Nah berarti untuk menyatakan pernyataan utama yang ini, P dikurang Q bernilai ganjil, syaratnya harus kedua-duanya. Karena kalau P genap, Q-nya juga harus ganjil. Kalau salah satu, dia belum mencukupi buat mendukung pernyataan yang utama. Jadi syaratnya harus adalah 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi tidak cukup 2 persama. Yang C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Seperti itu ya. Oke. Jadi ada 4 jenis soal yang sudah kita bahas. Nah itu yang akan kalian kuasai nantinya buat mengerjakan soal-soal TPS UTBK 2020. Oke, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk menyelesaikan soal-soal yang jenis pertama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.